Dugaan saya terkesan Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Nah, alasan inilah yang saya utarakan. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. 2 tahun lebih Bapak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Dan terlebih dengan kasus banjir kemarin, bagaimana pencegahan pada saat terjadinya bencana, kemudian penanggulangannya. Di situ kami menemukan sekali, kenapa begini penanganan dari musibah? Anies Baswedan, nama satu ini selalu tidak pernah kekurangan bahan cerita. Bukan karena prestasinya, tapi karena kontroversi, kebohongan, serta ketidakbecusannya selama menjadi menteri hingga sampai gubernur DKI Jakarta. Dari kacamata kita sendiri, Anies memang tidak punya prestasi besar dan megah. Yang dia perlihatkan hanyalah prestasi kecil dan receh yang dibesar-besarkan. Anies memang tidak becus kerja. Tapi kalau bicara soal kemampuan menata kata, kita semua harus berlutut kepada Anies. Bisa dikatakan dia adalah master dan ahli dari semua ahli menata kata. Kalau ada kontesnya, Anies tidak terbantahkan sebagai juara dunia sepanjang masa. Artinya sampai saat ini bahkan rumah DP 0% saja hanya diperuntukkan cuma buat orang berduit. Cara mikir Anies ini memang lebih besar bacot daripada tiang. Rasanya agak sulit bagi penduduk Jakarta yang baru saja menyemai kehidupan anak-anak yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, sudah mulai kerja untuk bisa berharap atau bermimpi hidup di Jakarta. Kebijakan perumahan Anies bisa dibilang telah menyingkirkan mereka dari kota tempat mereka dilahirkan. Di tangan Anies, Jakarta hanya untuk orang-orang kaya. Orang miskin silahkan minggir atau tinggal di kolong jembatan. Apakah orang kaya dan orang-orang yang punya pendapatan cukup happy dengan kebijakan ini? Ya enggak juga. Kalau masalah pemukiman nggak selesai, otomatis hal itu akan diikuti oleh masalah sosial lain yang lebih krusial. Ada kerawanan sosial, kriminalisasi, sampah, kali yang macet, drainase yang nggak terurus, dan berbagai persoalan lain. Belum lagi konflik horizontal sebagai dampak dari keruwetan pemukiman itu. Kondisi kota yang amburadul otomatis juga akan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Berdebat dengan peserta demo di Balai Kota, Anies Baswedan tolak tekan surat pernyataan. Saya sudah melakukan itu lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Masa? Semuanya. Nah, yang kedua, saya ingin tanya pada Anda menghormati hak orang tidak untuk bersikap? Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Individu, Pak. Tugas apa, Pak? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh. Tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya. Betul. Tanggung jawab dan kewajiban, Pak. Secara Betul. Tenang sedikit. Oke, Bawain. Udah keluar aja, Pak. Di luar aja, Pak. Untuk seseorang melaksanakan sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang lain. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak berikan kepada seseorang. Bayangkan coba kalau ada orang datang kepada Anda. Saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, tenang. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui masa aksi yang menggelar aksi demo di depan Balai Kota Jakarta. Pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi, Anies tampak turut didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Gubernur Anies bersama Wagub Ariza terlihat keluar dari Balai Kota dan menemui masa aksi dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja dan LBH Jakarta sekira pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Masa aksi pun secara bergantian menyampaikan langsung aspirasi mereka di hadapan Gubernur Anies.
Usai mendengar aspirasi masa aksi, Anies kemudian mengajak pendemo untuk duduk lesehan. Orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun kemudian mengapresiasi aksi demo yang dilakukan oleh mereka. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih untuk memikirkan warga Jakarta. Terima kasih telah memperjuangkan warga Jakarta, ucapnya. Karena ini sebuah tanggung jawab moral yang tidak kecil dan teman-teman memilih untuk mengambil tanggung jawab moral itu, sambungnya. Anies kemudian menanggapi salah satu tuntutan yang disampaikan masa aksi, yaitu terkait pencabutan peraturan gubernur atau Pergub nomor 207 tahun 2016. Adapun aturan yang diterbitkan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok berisi tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Ia pun memastikan Pemprov DKI sudah berupaya maksimal mencabut Pergub tentang pengusuran itu. Ia pun menyebut pencabutan regulasi tersebut kini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Terkait Pergub 207 saat ini sedang dalam proses Kemendagri, perintah itu memiliki tata kelola. Betul ketentuan ada di tangan gubernur dan hari ini pun dibahas di Kemendagri, ujarnya. Secara substansi itu tidak masalah, bahkan insya Allah oke. Jadi kesalahan ketentuan tinggal ditetapkan, sambungnya. Mendengar jawaban Anies ini, masa aksi merasa tak puas situasi dan kondisi dialog yang awalnya berjalan santai mendadak mulai memanas. Hal ini bermula saat beberapa kali masa aksi menyela Gubernur Anies Baswedan yang sedang berbicara. Cukup tadi Anda menyampaikan, saya mendengarkan, saya menyampaikan selesai. Kita tidak untuk debat, kata Anies dengan suara meninggi. Suasana semakin memanas saat Gubernur Anies Baswedan diminta menandatangani surat perjanjian untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta meski masa jabatannya bakal berakhir 16 Oktober mendatang. Kami minta Bapak Anies dan Bapak Ariza menandatangani surat ini, ujar salah satu pendemo dari LBH Jakarta. Permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Anies Baswedan. Anies berkilah surat tersebut harus terlebih dahulu dipelajari, namun masa aksi tetap memaksa Anies untuk segera menandatangani surat perjanjian tersebut. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun tetap kekeh dengan pendiriannya. Dengan nada tinggi, Anies meminta masa aksi menghargai haknya berpendapat. Ketika seorang gubernur menandatangani, itu bukan hanya dibaca 5 menit, 10 menit itu dipelajari. Ada prosesnya supaya bisa dipertanggungjawabkan, tuturnya. Intinya saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu. Hormati itu, Anda harus hormati itu, tambahnya menjelaskan. Mendengar jawaban tersebut, sontak masa aksi langsung menyuraki Gubernur Anies Baswedan. Kondisi semakin tak kondusif lantaran ada beberapa masa yang tampak mulai tersulut emosi. Ketika Anda bicara, tidak ada yang memotong, maka Anda juga harus menghormati orang lain, kata Anies.